Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Kak Intan dan Kak Wina akan menjelaskan tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa itu teks fiksi? Nah, teks fiksi merupakan karya yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan merupakan kejadian yang sebenarnya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, kakak kasih gambar Pangeran dan Cinderella. Mungkin kalian pernah dengar cerita atau pernah nonton film atau baca bukunya tentang Cinderella. Nah, cerita dari Cinderella merupakan cerita fiksi atau tidak nyata. Nah, jenis-jenis teks fiksi itu ada apa aja sih, Kak? Ada banyak dong. Yang pertama ada novel, ada dongeng, roman, novela, cerpen, hikayat, cerita mitos, legenda, dan juga fabel. Kemudian ciri-ciri dari teks fiksi itu apa aja sih? Yang pertama, merupakan rekaan atau imajinasi dari pengarang. Terdapat kebenaran yang relatif tidak mutlak. Umumnya menggunakan bahasa yang konotatif. Tidak memiliki sistematika yang baku, dan sasarannya adalah emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Nah, kadang-kadang kita sering menjumpai bahwa teks fiksi, misalnya menceritakan tentang kodok yang terbang ke Afrika Selatan. Itu kan tidak masuk akal ya, tidak ada kodok yang bisa terbang seperti itu. Dan yang terakhir memiliki pesan moral atau amanat tertentu dong pastinya. Unsur-unsur intrinsik dari teks fiksi. Yang pertama, pasti ada tema atau gagasan dan ide dasar dari sebuah cerita. Dari tema ini biasanya akan diturunkan lagi menjadi judul. Kemudian ada tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Ada alur, yaitu urutan kejadian cerita. Alur ini juga ada jenisnya loh. Ada alur maju, ada alur mundur, ada juga cerita yang mengandung alur yang maju, kemudian mundur, kemudian maju lagi. Nah, kemudian ada konflik, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Ada klimaks, yaitu puncak terjadinya konflik dalam cerita. Ada latar, yaitu yang terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan terakhir ada sudut pandang, yaitu cara dari penulis memandang sebuah cerita. Ya kan? Nah, di samping dari unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik dari teks fiksi nih, yaitu merupakan unsur yang mempengaruhi si penulis dalam membuat cerita. Biasanya mencakup latar belakang kehidupan sang pengarang, kondisi kejiwaan, latar belakang di kehidupan masyarakat, serta hubungan dengan negara atau politik, teknologi, budaya, pengetahuan, dan masih banyak lagi. Misalnya gini, seseorang ingin membuat cerita tentang hewan. Nah, sebelumnya, penulis tersebut pasti mencari tahu bagaimana karakter hewan yang akan dia angkat dalam cerita. Misalnya hewannya kura-kura. Nah, penulis ini pasti sebelumnya sudah tahu bahwa kura-kura ini merupakan hewan yang cenderung lambat, kemudian suka mengumpat di dalam rumahnya, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh teks fiksi. Nah, mungkin kalian bisa pause dulu video ini dan baca ceritanya. Karena aku langsung ke intinya saja. Jika kita analisis unsur intrinsik dari cerita ini, yaitu yang pertama, tema. Kira-kira temanya apa ya? Pertempuran, bisa temanya pertempuran. Tokoh yang ada di dalam cerita ini, yaitu ada pangeran yang bersifat baik atau pangeran baik, dan juga ada pangeran jahat. Kemudian ada alur. Alurnya ini alur maju ya, karena dari awal dahulu hiduplah hingga pada akhirnya mereka berdua meninggal secara bersamaan di dekat kali tempat mereka berantem. Kemudian ada konfliknya. Konfliknya itu di sini terjadi akibat sang pangeran jahat yang ingin merebut
tanah kekuasaan milik Pangeran baik. Kemudian klimaksnya, puncak dari cerita ini yaitu terjadinya pertempuran. Nah, latarnya itu terjadi, latar tempatnya itu terjadi di sungai di dekat mereka ya, satu sungai. Kemudian latar suasananya, karena ini merupakan cerita terjadinya pertempuran, maka suasana yang terjadi saat itu adalah suasana yang mencekam, menakutkan. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Di sini kita bisa mengetahui bahwa sang penulis menceritakan orang lain. Artinya penulis menjadi sudut pandang penulis adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, terkait dengan teks non-fiksi akan dijelaskan oleh Kak Wina. Silahkan Kak Wina. Nah, pada bagian pertama tadi, teman-teman sudah belajar tentang teks fiksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu dan apa ya bedanya dengan teks fiksi? Yuk kita simak bersama-sama. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Nah, kalau teman-teman menyimak tentang teks fiksi yang tadi, itu kan merupakan karya sastra yang dibuat berdasarkan imajinasi. Nah, kalau teks non-fiksi itu kebalikannya. Teks non-fiksi itu merupakan karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi memang kenyataan atau bukan khayalan atau imajinasi. Dan merupakan pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Nah, contohnya teks non-fiksi itu ada apa aja sih? Ada laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, dan lain sebagainya. Nah, apa aja ya ciri-ciri dari teks non-fiksi itu? Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku. Nah, dalam bab 7 kemarin, kalian sudah belajar tentang bahasa baku dan tidak baku. Nah, kalau teks non-fiksi ini harus ditulis dalam bahasa baku, jadi bukan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa teks non-fiksi ini harus berdasarkan kenyataan atau fakta. Jadi dia bukan bohong, bukan sebuah karya yang imajinatif atau berdasarkan khayalan. Jadi dia harus benar-benar berdasarkan fakta. Yang keempat, ditulis secara berurutan. Jadi kan tadi contohnya ada berita ya teman-teman. Kalau misalnya berita tentang kebakaran, jadi harus disusun berdasarkan urutannya. Oh, yang pertama ternyata ada yang membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan pembakaran di hutan, sehingga selanjutnya hutannya terbakar. Seperti itu, jadi harus urut. Yang kelima, merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Selanjutnya, nah ini tadi ada contoh teks non-fiksi ya teman-teman. Yang pertama ada ensiklopedia, berita, dan kemudian ada laporan. Sebenarnya contohnya ada macam-macam ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ensiklopedia, berita, laporan, ini bisa disebut teks non-fiksi karena dia sudah masuk dalam 5 ciri-ciri tadi, teman-teman. Jadi ditulis dalam bahasa formal, menggunakan gaya bahasa denotatif, disusun berdasarkan fakta, ditulis secara berurutan, dan merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan lama. Selanjutnya, nah, gimana sih cara menjelaskan urutan peristiwa dari teks fiksi atau non-fiksi? Nah, yang pertama, membaca teks dengan seksama dan memahami makna setiap kalimat pada teks. Baca 2-3 kali agar lebih paham. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Jadi, saat membaca, kalian harus memahami maknanya setiap kalimat. Kalau misalnya 1 kali belum paham, kalian bisa baca sebanyak 2 kali atau sampai 3 kali hingga benar-benar paham. Langkah yang kedua, atau cara yang kedua, mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, kalimat utama itu merupakan kalimat pokok dari suatu paragraf.
Yang ketiga, menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari keseluruhan teks. Tandai kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, kalian tahu kan ide pokok atau gagasan pokok itu apa? Jadi itu merupakan suatu inti dari teks yang kalian baca, gitu. Nah, kalian harus menemukan kalimat yang mengandung kata kuncinya. Yang keempat, kita bisa menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting. Contohnya nih, kalian sedang membaca berita yang merupakan teks non-fiksi ya. Nah, kalau untuk mencari tahu informasi penting apa sih dalam berita ini, kalian bisa tanyakan dulu yang pertama, apa? Beritanya tentang apa sih ini? Oh, tentang kebakaran rumah misalnya. Kemudian yang kedua, kapan? Kapan terjadinya kebakaran rumah ini? Oh, ternyata hari Minggu tanggal 4 Desember. Kemudian, siapa? Siapa yang diceritakan dalam berita tersebut? Misalnya keluarga A. Kemudian di mana? Di kampung B. Kemudian mengapa bisa terjadi? Nah, ternyata ada gas yang meledak. Lalu bagaimana? Lalu diceritakan urutan peristiwanya, begitu. Jadi kalian bisa langsung mendapatkan informasi penting dalam berita tersebut. Yang kelima, tulis rangkuman menggunakan informasi yang sudah ditandai secara berurutan. Gunakan kalimat efektif dan bahasa baku. Yeay, sudah selesai. Pada video ini, kalian sudah mempelajari 3 hal pokok. Yang pertama tentang teks fiksi, yang kedua tentang teks non-fiksi, dan yang ketiga adalah cara menjelaskan urutan peristiwa pada teks fiksi atau teks non-fiksi. Nah, semoga kalian paham ya. Sampai jumpa!